Saya perlu minum sebotol anggur yang baik sebelum saya mati. Chen Qingyuan mengeluarkan anggur yang diseduh puluhan tahun lalu dari gudang. Ketika ia membukanya dan menciumnya, aromanya yang kaya memenuhi hidungnya dan menyegarkan. Duduk di halaman rumah kayu, mengagumi pemandangan pegunungan yang indah, membiarkan angin bertiup di wajah, dan minum sendirian. Wajahnya penuh kerutan dan rambutnya menipis dan beruban. Semua vitalitas akan hilang, dan tubuh terasa sedikit lemah. Setelah menghabiskan sebotol anggur ini, saya masih merasa tidak puas. Tidak cukup untuk minum. Chen Qingyuan duduk di kursi malas, memejamkan mata pelan-pelan, menikmati saat-saat terakhir perjalanan hidup ini. Hatinya merasa damai dan nyaman. Umurnya sekitar 1 tahun, dan akan berlalu dengan cepat. Hidup tetap sama, tidak ada yang berubah. Setengah tahun kemudian, suatu perubahan memengaruhi kehidupan damai Chen Qingyuan. Tiba-tiba, banyak orang berbondong-bondong mendatangi hutan pegunungan terpencil itu. Dalam 30 tahun terakhir, sangat sedikit orang yang datang ke sini. Dalam beberapa kesempatan, Chen Qingyuan bertemu dengan dukun dan pemburu. Jika ada kesempatan, ia tak keberatan mengobrol dengan mereka. Terdengar suara gemerisik. Chen Qingyuan menoleh dan melihat ratusan orang berjalan cepat ke arah mereka. Semua orang tampak panik dan ketakutan. Ada yang mendorong gerobak kayu kecil, ada yang menggendong anak-anak, dan ada pula yang membawa tas besar. Dilihat dari penampilan orang-orang ini, mereka jelas-jelas sedang melarikan diri. Ada rumah di sini. Beberapa tahun yang lalu, harimau kecilku datang berburu dan menceritakan hal ini. Ada orang-orang yang hidup menyendiri di sini dan hidup rukun dengan dunia. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan meminta semangkuk air? Kami terlalu banyak, saya takut mengganggu yang lain. Kita sudah berjalan selama 2 jam, saatnya istirahat. Lebih dari 100 orang datang dari desa yang sama, tidak jauh dari sini. Setelah berdiskusi sejenak, mereka memutuskan bahwa kepala desa yang terhormat harus pergi dan bernegosiasi dengan keluarga tuan rumah untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan teh, setidaknya untuk membasahi bibir mereka. Kepala desa datang bersama beberapa pemuda, sedangkan penduduk lainnya tetap tinggal di tempat dan menunggu, agar tidak membuat tuan rumah takut. Guru, saya minta maaf karena mengganggu Anda. Sesampainya di pintu, kepala desa tidak langsung masuk, melainkan menatap Chen Qingyuan yang sedang berbaring di halaman sambil tidur siang. Wajahnya ramah dan ia membungkuk. Chen Qingyuan telah memperhatikan sekelompok orang ini, tetapi tidak mengambil inisiatif untuk berbicara dengan mereka. Namun, karena ada tamu, tentu saja kita tidak bisa mengabaikan mereka. Datang. Chen Qingyuan berdiri perlahan dan tersenyum sopan. Terima kasih. Kepala desa membungkuk lagi. Setelah masuk, terdapat meja kayu sederhana dan kasar di halaman. Chen Qingyuan dan kepala desa duduk berhadapan. Beberapa anak muda yang datang bersamanya berdiri di samping, jujur dan diam. Bung, apa kabar kalian? Bagi orang luar, Chen Qingyuan sudah menjadi seorang lelaki tua berambut abu-abu dengan kerutan di seluruh wajahnya, tampak sangat lapuk, dengan satu kaki di dalam peti mati. Kepala desa itu sudah sangat tua, rambutnya mulai menipis dan tubuhnya kurus. Namun, karena ia telah bekerja di ladang sejak muda, ia masih kuat dan masih bisa berjalan sejauh itu. Aduh! Desah kepala desa, di luar sana kacau balau. Demi bertahan hidup, kami terpaksa meninggalkan tanah leluhur dan mengungsi ke pegunungan. Perang dan kekacauan. Apa alasannya? Chen Qingyuan teringat bahwa terakhir kali ia pergi, dinasti masih tertib dan stabil, dan rakyat hidup dan bekerja dengan damai dan tenteram. Bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi begitu kacau? Kaisar baru naik tahta, tetapi karena usianya yang masih muda, ia kesulitan memenangkan hati rakyat. Seorang pangeran memanfaatkan kesempatan itu untuk menimbulkan masalah dan memulai pemberontakan. Kepala desa menceritakan informasi yang diketahuinya. Dalam perebutan kekuasaan, yang paling malang adalah rakyat biasa. Mereka dulunya hidup mapan, tetapi demi bertahan hidup, mereka terpaksa meninggalkan rumah dan tak melihat harapan untuk masa depan. Teh. Chen Qingyuan secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk kepala desa. Terima kasih. Karena sopan santun, kepala desa mengambil cangkir teh dengan kedua tangan, menyesapnya banyak-banyak, dan merasa jauh lebih baik. Guru, lebih dari 100 orang dari desa kami telah mengungsi ke sini dan kehausan. Kami tanpa malu-malu ingin meminta lebih banyak air. Kepala desa berdiri dan memohon dengan sangat khidmat. Jangan sungkan-sungkan, ada sumur di sana. Ambil air sendiri, ya. Chen Qingyuan menunjuk ke sudut halaman dan memberi isyarat. Terima kasih, Guru. Setelah mendapat izin, kepala desa membungkukkan badan dan menyampaikan rasa terima kasihnya. Setelah itu, beberapa pemuda yang datang bersama mereka pergi mengambil air, membawa 2 ember kayu dan berjalan keluar, sambil meminta penduduk desa untuk berbaris untuk minum air dan tidak berebut. Setelah beristirahat selama setengah jam, kepala desa mengundang, Tuan, daerah ini akhir-akhir ini cukup damai. Bagaimana kalau Tuan ikut dengan kami?
Setelah melintasi pegunungan ini dan berjalan sedikit lebih jauh, kita akan sampai di prefektur dan kabupaten terdekat. Kudengar di sana lebih aman. Tidak perlu. Chen Qingyuan menggelengkan kepalanya dan menolak. Baiklah kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Kepala desa tidak lagi memaksa dan pergi bersama semua orang. Melihat orang-orang ini pergi, Chen Qingyuan memutuskan untuk berjalan-jalan. Dia mengenakan jubah linen kasar dan memegang pedang besi sepanjang 3 kaki. Dia melangkah maju ke lautan manusia. Setelah beberapa hari penyelidikan, Chen Qingyuan secara garis besar memahami keseluruhan cerita. Seorang pangeran yang ambisius memanfaatkan periode ketika tahta raja baru belum stabil untuk memulai perang dan mencoba naik tahta. Kemanapun pasukan pemberontak lewat, di situ terjadi kekacauan. Setelah memasuki kota, mereka memperkosa dan menjara selama 3 hari untuk memberi hadiah kepada para prajurit. Ribuan orang menderita, dan nasib mereka begitu tragis hingga tak tertahankan untuk dilihat. Para pemberontak semakin kuat. Konon, 100.000 prajurit elit telah dikumpulkan dan akan segera menyerang kota kerajaan dan menggulingkan dinasti tersebut. Pemerintah dan rakyat terkejut dan ketakutan. Demi melindungi diri, banyak pejabat yang berkomunikasi secara rahasia dengan raja pemberontak, menggunakan kata-kata sanjungan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. 10 hari kemudian, Chen Qingyuan tiba di Tongcheng. Tongcheng adalah benteng yang mengarah ke ibu kota kerajaan. Begitu kota ini jatuh, konsekuensinya tak terbayangkan. Kaisar baru mengirimkan sejumlah besar pasukan dengan harapan dapat mempertahankan garis ini. Namun, raja pemberontak telah mengatur segalanya. Wakil Jenderal Tongcheng menjadi pendukung internal. Ketika musuh berada di gerbang kota, ia memimpin pasukan dan mendobrak gerbang kota dari dalam. Dengan kekuatan internal dan eksternal yang bekerja sama, Tongcheng akan jatuh. Saat larut malam, lampu menyala, seperti siang hari. Suara pertempuran terdengar terus-menerus dan memekakkan telinga. Tepat pada saat itu, Chen Qingyuan tiba dan mengayunkan pedangnya, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Ledakan dentuman, bumi berguncang, gunung-gunung bergetar, dan kedua belah pihak ketakutan. Sebuah retakan selebar sekitar 2 kaki muncul dari tanah dan panjangnya 1000 kaki, hanya mengisolasi para pemberontak di luar gerbang kota dan mencegah mereka mendekat. Ratusan orang terpeleset dan jatuh ke celah-celah, nyaris lolos dari kematian. Di tembok kota, Chen Qingyuan memegang pedang besi. Cahaya api merenggangkan tubuhnya, pakaiannya berkibar, dan dia tampak sangat tampan. Siapa orang itu? Kedua belah pihak berhenti bertarung dan tercengang. Pedang bisa membelah tanah hingga ribuan kaki. Apa dia masih manusia? Lagi pula, Chen Qingyuan hidup di dinasti ini selama puluhan tahun, jadi dia melakukan sesuatu sebelum kematiannya. Mungkinkah dia ahli pedang yang telah menghilang selama puluhan tahun? Seseorang teringat akan sebuah legenda dari masa lampau, dipadukan dengan kekuatan pedang yang mengerikan, dan langsung menebak serta berkata dengan ngeri. Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak sekali orang yang menunjukkan ekspresi ngeri. Para prajurit pemberontak panik, moral mereka merosot tajam, dan mereka tak lagi punya kekuatan untuk melawan. Banyak dari mereka bahkan ketakutan setengah mati, jatuh ke tanah, dan gemetar. Dia bisa membelah tanah sejauh 1000 kaki dengan satu pedang, dia jelas bukan manusia. Ketika semua orang melihat lagi, Chen Qingyuan telah menghilang tanpa jejak. Mundur, mundur cepat. Jenderal pemberontak memberi perintah lalu berbalik dan lari. Pasukan besar itu tak punya nyali untuk terus menyerang kota. Kekalahan tak terbendung, formasi kacau balau, dan ratusan orang terinjak-injak hingga tewas. Adapun wakil jenderal yang berkolusi dengan musuh, dia tertangkap dan tidak dapat lolos dari kematian. Pedang yang dihunus Chen Qingyuan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya dalam 10 hari, kabar ini menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran. Para pemberontak, yang percaya bahwa kaisar baru mendapat dukungan dari seorang pendekar pedang ulung, menjadi kacau balau. Banyak master bela diri yang selama ini bersembunyi dari dunia terkejut setelah mendengar berita itu dan bergegas ke Tongcheng hanya untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat retakan 1000 kaki yang berada di luar kekuatan manusia, tak seorang pun mempertanyakannya, hanya terkejut. Dengan reputasi menakutkan sebagai ahli pedang di tangannya, kaisar baru itu memanfaatkan kesempatan itu, memadamkan pemberontakan hanya dalam waktu 1 bulan, dan memenggal kepala raja pemberontak. Kemudian, sang kaisar baru mengutus sejumlah besar orang untuk mencari sang ahli pedang, tetapi semuanya pulang dengan tangan hampa. Sebulan kemudian, sang kaisar baru sedang meninjau tugu peringatan di ruang kerjanya ketika angin kencang membuka jendela. Sebuah surat jatuh ke meja, membuat sang kaisar baru ketakutan hingga menggigil. Dengan teriakan nyaring, para pengawal istana datang melindungi kaisar dengan kecepatan tercepat. Setelah beberapa penelitian, para master di istana dengan suara bulat sepakat bahwa surat ini ditinggalkan oleh Master Kendo. Energi pedang pada surat itu unik dan sangat tajam. Ketika surat itu dibuka, isinya sangat sederhana, ia berpesan kepada kaisar baru untuk menjadi kaisar yang baik dan tidak menindas rakyat.
Jika tidak, ia akan dihukum oleh surga. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakannya. Kaisar baru itu ketakutan dan berkeringat dingin. Jantungnya berdebar kencang, dan rasanya seperti pedang tak terlihat menggantung di atas kepalanya, siap mencabut nyawanya kapan saja. Perasaan kehilangan kendali ini sungguh tidak nyaman. Akan tetapi, Kaisar baru tidak punya pilihan lain selain selalu mengingat masalah ini, bekerja keras memerintah negara, dan tidak bermalas-malasan. Dinasti stabil dan dunia damai. Chen Qingyuan menemukan tempat terpencil dan berbaring di peti mati yang telah dibelinya. Ia perlahan menutup matanya dan merasakan energi hidupnya perlahan menghilang. Setengah jam kemudian, Chen Qingyuan berhenti bernapas dan jantungnya berhenti berdetak. Kehidupan ini berakhir di sini. Di daerah ini, legenda tentang ahli pedang Jiang Linyuan masih beredar, yang kerap menimbulkan kehebohan dan mengundang decak kagum. Banyak pria berjiwa kesatria mencari jejak sang Grandmaster, berharap mendapatkan bimbingan atau bahkan menjadi muridnya. Sayangnya, mereka tak pernah mendapatkan kesempatan ini, tak peduli berapa lama mereka telah berusaha. Tubuh ini kehilangan semua vitalitas, dan kekuatan jiwa Chen Qingyuan muncul dari antara alisnya, menyatu dengan kehampaan, dan menghilang. Situasi yang sama terjadi. Bola kekuatan jiwa itu mengebor ke dalam saluran hukum khusus dan tidak diketahui kemana ia akan melayang. Pada saat Chen Qingyuan mampu merasakan situasi di sekelilingnya, dia telah menyatu dengan tubuh lain yang baru saja mati belum lama ini. Seorang anak jelek dengan banyak bopeng di wajahnya. Dia mengenakan pakaian compang camping dan tidak mengalami luka luar. Setelah menerima kenangan itu, dia meninggal karena kelaparan, kedinginan, dan penyakit di sudut kota, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hal pertama yang harus dilakukan saat bangun tidur adalah mencari cara untuk mengisi perut Anda. Terlahir buruk rupa dan menderita penyakit bawaan, orang tuanya tidak menyukainya dan ia ditelantarkan pada usia 2 tahun. Untungnya, ia dijemput oleh seorang pengemis dan menjadi pengemis, nyaris tidak bertahan hidup selama beberapa tahun dalam kehidupan yang sengsara dan terlantar. Meskipun energi spiritual di dunia ini masih sangat tipis, itu jauh lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Chen Qingyuan merasa sangat lelah dan mulai berpikir tentang cara bertahan hidup. Bertahun-tahun kemudian, Chen Qingyuan tumbuh dewasa. Penampakannya tidak berubah, masih sangat jelek. Meskipun ada jejak energi spiritual antara langit dan bumi, dia belum memulai jalur kultivasi. Menurut sisa-sisa wasiat yang ditinggalkan pendahulunya, ia hanya ingin menjadi orang kaya, tidak lagi menderita kelaparan dan kedinginan, dan tidak lagi menjadi gelandangan. Chen Qingyuan dengan mudah mewujudkan keinginan terakhirnya ini dengan sedikit berpikir. Ia makan dan minum setiap hari dan kembali menjalani kehidupan yang nyaman. Begitu seseorang menjadi kaya, tidak penting lagi apakah dia jelek atau tidak. Para mak comblang sering datang untuk menanyakan apakah mereka ingin memperkenalkan Chen Qingyuan kepada seseorang. Demi bisa hidup mewah, banyak gadis yang rela menjadi selir. Chen Qingyuan menolak tanpa ragu. Carilah pembantu rumah tangga yang jujur untuk menangani berbagai urusan di rumah dan lakukan lebih banyak perbuatan baik. Beberapa tahun kemudian, orang tua di kehidupan sebelumnya entah bagaimana mengetahui tentang Chen Qingyuan dan datang jauh-jauh untuk mengakuinya sebagai saudara mereka, sambil mengucapkan beberapa kata yang menjijikkan. Keluar, Chen Qingyuan memberi perintah dengan ekspresi dingin. Pengurus rumah tangga segera mengusir kedua pria itu, dan tempat itu menjadi sunyi. Dia terus membuat keributan untuk beberapa saat setelahnya, mengatakan segala macam hal yang tidak menyenangkan, tetapi Chen Qingyuan mengabaikannya sama sekali. Lebih dari 10 tahun kemudian, Chen Qingyuan baru berusia 40-an, tetapi dia tidak mampu bertahan lagi. Sangat sulit untuk bertahan hidup hingga hari ini dengan penyakit bawaan. Sebelum meninggal, Chen Qingyuan meminta pembantunya untuk membagikan seluruh kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan, dan hal itu pun mendapat pujian dari banyak orang. Tentu saja, saya meninggalkan sejumlah uang untuk kepala pelayan tua itu, cukup untuk menghidupinya selama sisa hidupnya. Setelah kematiannya, banyak orang datang untuk melayat dan memujinya sebagai orang yang baik hati. Kekuatan jiwa melayang dan berangkat lagi. Di kehidupan ketiganya, ia menjadi putra mahkota sebuah dinasti. Seharusnya ia mati muda, tetapi ia dibangkitkan berkat kekuatan jiwa yang merasuki tubuhnya. Tak lama kemudian, Chen Qingyuan menunjukkan bakat luar biasa. Ia berhasil naik tahta di usia 30-an, memanfaatkan para menteri yang bijaksana, bekerja keras memperkuat negara, dan mengawali era kemakmuran yang berlangsung lebih dari 20 tahun. Di kehidupan keempatnya, ia menjadi seorang pemuda buta sejak lahir, keluarganya merosot dan tanpa penerus. Meskipun buta, Chen Qingyuan mengandalkan penglihatannya yang luar biasa untuk bertahan hidup dan perlahan-lahan memakmurkan keluarganya. Itu berlangsung selama total 6 generasi dan memakan waktu lebih dari 300 tahun. Sedikit kekuatan jiwa ini masih belum kembali ke tubuhnya, melayang antara langit dan bumi, mencari kandidat yang cocok berikutnya. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tapi akhirnya aku bereinkarnasi untuk ke-7 kalinya.
Begitu dia bangun, Chen Qingyuan merasa tidak enak badan di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, ia merasakan kekayaan energi spiritual dunia ini. Kepalanya merasakan sedikit sensasi kesemutan, dan dia segera mengetahui asal-usul kehidupan sebelumnya dan memiliki pemahaman tentang tempat di mana dia berada. Changyuzu, wilayah bintang Qianxi. Sejumlah besar informasi masuk, menyebabkan mata Chen Qingyuan sedikit berkedip. Zhang Moli, dia terlahir dengan bakat yang baik, tetapi terluka dalam pertempuran antar sekte. Fondasinya rusak dan tingkat kultivasinya menurun. Saya kebetulan menemukan ramuan ajaib, dan saya tinggal menyendiri, berniat untuk memperbaiki fondasi saya secara paksa. Penyembuhannya gagal, dan serangan balik pun terjadi. Cederanya semakin parah, dan ia meninggal. Chen Qingyuan melihat ke ruang rahasia tempat dia berada dan pecahan batu roh di tanah, dia pun mengerti segalanya. Sepotong informasi di lautan kesadarannya membuat Chen Qingyuan lebih memperhatikan. Memutuskan pertunangan. Singkatnya, hanya 2 kata ini. Di kehidupan ketujuhnya, ia bernama Zhang Moli, kepala sekte dalam sekte Changsu, yang sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Selain itu, dia juga tampan dan disukai banyak murid perempuan. Demi memikat bintang baru itu, tetua ke-8 sekte Changsu bermaksud menjodohkan cucunya dengan Zhang Moli sebagai pasangan Tao. Keduanya menghabiskan waktu bersama dan saling jatuh cinta. Asalkan waktunya tepat, mereka bisa menuntaskan pernikahan dan resmi menjadi pasangan Tao, yang tentu akan membuat iri banyak rekan seperguruan. Namun, ada kejadian yang tidak terduga. Sekte Changsu tiba-tiba diserang oleh kekuatan musuh. Sebagai kepala sekte dalam, Zhang Moli harus berdiri bersama sekte tersebut dan tidak boleh bersikap pengecut. Setelah pertempuran, Zhang Moli dikepung oleh musuh yang kuat, terluka parah, dan fondasinya rusak. Setelah pertempuran sengit, musuh melarikan diri. Sekte Changsu tidak mengejar mereka, tetapi langsung membersihkan kekacauan itu. Berhari-hari kemudian, setelah diperiksa oleh banyak anggota tingkat tinggi sekte, dipastikan bahwa fondasi Zhang Moli tidak dapat dipulihkan, dan mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Sungguh disayangkan bibit unggul seperti itu nyaris kehilangan nyawa demi melindungi sekte tersebut. Meskipun Zhang Moli lumpuh, tingkat kultivasinya merosot dari tahap jiwa baru lahir ke tahap inti emas, dan kekuatannya masih merosot. Ketua sekte memerintahkan apoteker terbaiknya untuk benar-benar menjaga nyawa Zhang Moli dan memperlakukannya sama seperti sebelumnya, agar tidak mengecewakan para anggota sekte. Itu hanya sedikit sumber daya, tidak ada artinya dibandingkan dengan reputasi sekte tersebut. Pada awalnya, semua orang menghormati Zhang Moli di permukaan, tetapi seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah. Lebih dari 10 tahun kemudian, tampaknya semua orang telah lupa mengapa Zhang Moli berakhir seperti ini. Mereka tidak lagi menghormatinya dan hanya bisa menyaksikan dengan dingin. Dalam beberapa dekade, aku khawatir kau bahkan tak akan mampu mempertahankan kondisi inti emasmu. Saat itu tiba, apakah kau masih punya nyali untuk mengenakan pakaian murid sekte dalam? Maafkan kelancanganku, tapi jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, jangan mempersulit sekte ini dan pergilah sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, aku rasa kau bahkan tidak akan mampu menahan 3 gerakanku. Mantan rivalnya itu mengejeknya di hadapannya, dengan nada penghinaan dalam kata-katanya. Zhang Moli mengepalkan tinjunya erat-erat menanggapi kata-kata ini. Ia geram karena lawannya yang kalah kini begitu sombong, namun ia merasa tak berdaya. Yang paling membuat Zhang Moli tidak nyaman adalah Su Jinse, yang akan menjadi rekan Tao-nya, telah berubah total. Ia menjadi dingin, acuh tak acuh, dan sulit didekati. Bukannya Zhang Moli tidak mengerti, tapi dia ingin duduk dan berbicara dengan Su Jinse agar mereka bisa berpisah secara damai. Akan tetapi, Su Jinse mengira Zhang Moli bersikap gigih dan dingin, jadi dia tidak berencana untuk berbicara lebih jauh dan hanya berbalik. Ketika Zhang Moli pertama kali terluka, Su Jinse tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dan mengumumkan kepada publik bahwa ia akan mengasingkan diri. Setelah 10 tahun mengasingkan diri, dia menjadi sangat jauh dari Zhang Moli saat dia keluar. Tak lama kemudian, tetua ke-8 datang sendiri dan menjelaskan situasinya kepada Zhang Moli. Perjanjian sebelumnya dibatalkan dan tetua ke-8 bersedia memberikan sejumlah sumber daya sebagai kompensasi. Zhang Moli tidak menerima sumber daya ini dan pergi tanpa ekspresi. Setelah itu, anak ini mengasingkan diri dan mencoba memperbaiki fondasinya dengan paksa, tetapi ia gagal dan meninggal. Anak kecil ini agak kurang beruntung. Setelah sepenuhnya menyerap kenangan kehidupan ini, Chen Qingyuan mendesah pelan. Saat melindungi sekte tersebut, dia terluka parah. Itu baik-baik saja pada beberapa tahun pertama, tetapi kemudian semua orang melupakannya. Jika terjadi di Qingzhong, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Bagaimana mungkin seseorang yang telah memberikan kontribusi pada sekte tersebut bisa dipermalukan? Chen Qingyuan perlahan berdiri, meregangkan tubuh, bergerak sedikit, dan dengan cepat beradaptasi dengan tubuh ini.
Tahap tengah Jindan. Tubuh ini bagaikan balon berlubang, tak mampu menampung energi spiritual di dalamnya. Kultivasinya akan menurun secara bertahap, hanya masalah waktu. Cukup, dia memiliki tingkat kultivasi inti emas sejak awal, yang sungguh menakjubkan bagi Chen Qingyuan. Meskipun mustahil untuk melintasi langit berbintang secara mandiri dan faktor risikonya terlalu tinggi, kemampuan paling dasar untuk bergerak tidak terhalang. Pergilah ke susunan teleportasi di kota-kota besar, habiskan beberapa batu roh, dan pergilah kemanapun kau mau. Sekalipun Chen Qingyuan punya banyak cara untuk memperbaiki fondasi, ia tidak dapat melakukannya karena sumber daya yang tidak mencukupi. Keluarlah dan lihatlah. Mengenakan gaun biru muda dan rambut hitamnya diikat erat dengan kain gelap, Chen Qingyuan melambaikan lengan bajunya dengan ringan, mengangkat batasan di ruang rahasia, dan melangkah keluar. Langit dan seluruh dunia terbagi menjadi 3 bagian utama. Shenzhou, Changyuzhou, dan Luo Shengsu. Tempat ini adalah wilayah bintang Qianxi di Changyuzhou, di mana energi spiritualnya relatif kaya dan cocok untuk kultivasi. Chen Qingyuan berjalan keluar dari ruang rahasia, mendorong pintu kediaman elegan itu, dan melihat lebih dari 10 orang berjalan ke arahnya dengan wajah tidak ramah. Atas perintah Tetua Agung, mohon minta saudara senior Zhang untuk pindah dari kediaman Changlan. Ada ratusan halaman elegan di kaki gunung, dan Anda dapat memilih salah satunya. Seorang murid, memegang sebuah tanda yang melambangkan identitas Sang Tetua Agung, berdiri tinggi di langit, melihat ke bawah dan berbicara dengan keras. Changlanju adalah gua yang relatif baik untuk berkultivasi. Di masa lalu, Zhang Moli, sebagai ketua sekte dalam, secara alami memenuhi syarat untuk tinggal di sana, dan tidak ada yang keberatan. Saat ini, banyak orang mengkhawatirkan kediaman Changlan, dan mereka secara terbuka maupun diam-diam menyampaikan pendapat mereka kepada para tetua. Terlepas dari apakah mereka bisa tinggal di sana atau tidak, mereka tidak bisa membiarkan Zhang Moli, yang telah menjadi sampah, menempati tempat itu. Halaman elegan di kaki gunung sebenarnya adalah kediaman para murid biasa. Energi spiritualnya relatif tipis, dan pada dasarnya tidak ada keamanan atau privasi. Ya, Chen Qingyuan menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak ada yang perlu dibawa, jadi Chen Qingyuan berjalan menuruni tangga dengan tangan kosong. Para murid yang datang untuk mengusirnya mengira Zhang Moli tidak akan pergi dengan mudah dan siap mengusirnya dengan paksa. Namun, mereka tidak menyangka prosesnya akan semulus itu. Mereka saling memandang dengan bingung. Murid batin yang terkemuka meminta untuk berhenti. Chen Qingyuan perlahan berhenti dan menoleh ke belakang. Klik, tiba-tiba ditatap oleh Chen Qingyuan, hati murid dalam itu tiba-tiba bergetar, dan rasa takut yang sangat kuat muncul dari lubuk jiwanya. Merasa berdebar-debar tanpa alasan, nada suara sang murid berubah drastis, menjadi jauh lebih sopan. Kakak senior Zhang, ini adalah kompensasi dari sekte kepadamu, terimalah. Setelah berkata demikian, sang murid mengeluarkan sebuah tas Qian Kun, mendorongnya ke udara, dan melemparkannya ke hadapan Chen Qingyuan dengan kekuatan lembut. Ini adalah kompensasi yang diperoleh pendahulunya karena telah berusaha sekuat tenaga melindungi sekte tersebut, dan Chen Qingyuan menerimanya dengan tenang. Saya hanya khawatir tidak memiliki batu roh, tetapi sekarang masalahnya telah terpecahkan. Dibandingkan dengan sekte dan kekuatan lain, sekte Changsu memiliki martabat dan tahu bagaimana mengimbanginya. Tidak terlalu berlebihan. Chen Qingyuan berpikir dalam hati, meletakkan tas Qian Kun di tangannya, berbalik dan berjalan lagi, gerakannya tegas dan tanpa ragu. Bagaimanapun, ini adalah dunia kultivasi, dan sekte Changsu tidak bisa membiarkan orang yang tidak berguna menguasai sumber daya rantai kultivasi. Semuanya berjalan baik, ayo berangkat. Lebih dari 10 murid batin yang datang bersama mereka berencana untuk kembali dan melapor. Mereka berjalan beberapa langkah dan mendapati saudara yang memimpin berdiri di sana dengan linglung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ia memanggil, "Saudara Jia, ada apa denganmu?" Tidak apa-apa." Kakak senior Jia berpura-pura tenang, suaranya bergetar. Ia menatap punggung Chen Qingyuan yang menuruni gunung, tatapan itu terus terputar di benaknya. Ia bagaikan raja yang berdiri tinggi di puncak awan, sedalam jurang, dengan perubahan yang tak terhingga. Sekilas pandang saja dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh dan segala sesuatu tenggelam. Kakak senior Jia telah berurusan dengan Zhang Moli berkali-kali, tetapi ini adalah pertama kalinya dia merasa Zhang Moli begitu aneh dan menakutkan. Mungkin itu hanya ilusiku. Berpikir seperti ini, aku menghibur diriku sendiri. Dia perlahan-lahan menjadi tenang dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan turun gunung dan langsung pergi ke aula Diaken untuk melakukan bisnis. Apa yang dilakukan Zhang Moli di sini? Semua orang di aula Diakon menatapnya dengan heran dan berbisik satu sama lain. Apakah kamu baik-baik saja? Seorang Diaken bertanya. Mundur dari klan. Chen Qingyuan tidak membuang waktu berbicara dengan orang-orang ini dan langsung memberitahu tujuannya.
Apa katamu? Semua orang yang hadir curiga bahwa mereka salah dengar, tampak terkejut, menajamkan telinga, dan mengajukan pertanyaan lanjutan. Keluar dari sekte itu, Chen Qingyuan tidak ingin ada hubungannya dengan sekte Changsu dan perlu memutuskan hubungan sebab akibat ini. Zhang Moli, kamu bercanda. Wajah para diaken berubah dan alis mereka berkerut, berpikir bahwa pihak lain sengaja menimbulkan masalah dan berbicara dengan nada buruk. Tentu saja aku tidak bercanda. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan token identitas yang melambangkan statusnya sebagai murid sekte Changsu dan meletakkannya di atas meja di samping dengan ekspresi serius. Melihat ini, semua orang memastikan bahwa Chen Qingyuan tidak sedang membuat masalah, tetapi sebenarnya ingin keluar dari sekte tersebut. Jika murid luarnya biasa, para diaken dapat mengambil keputusan. Namun, Chen Qingyuan pernah menjadi kepala sekte dalam. Meskipun fondasinya telah hancur, situasinya istimewa dan harus dilaporkan kepada atasan. Kamu tunggu. Beberapa diaken mendiskusikannya secara diam-diam, dan karena tidak mau bertanggung jawab, mereka segera melaporkannya kepada sesepuh sekte dalam yang bertanggung jawab atas masalah sepele seperti itu. Masalah ini bisa besar atau kecil dan perlu ditangani dengan hati-hati. Zhang Moli cukup terkenal di sekte Changsu. Begitu berita pengunduran dirinya dari sekte menyebar, hal itu langsung menimbulkan kegemparan. Banyak murid menjadi sangat tertarik dan bergegas untuk menyaksikan keseruannya. Chen Qingyuan tidak peduli dengan tatapan orang lain. Tidak lama kemudian, seorang penatua datang. Semua murid membungkuk dan berkata dengan hormat, "Salam, tetua." Seorang pria parubaya, mengenakan jubah brokat gelap, pelipisnya memutih, dan berwatak mulia. "Zhang Moli, apakah kamu ingin meninggalkan sekte ini?" Si penatua berjalan langsung ke arah Chen Qingyuan dan bertanya kepadanya dengan wajah serius. "Ya," Chen Qingyuan menatapnya dan berkata dengan dingin. "Mengapa? Sekte itu butuh alasan. Fondasiku hancur, dan aku akan segera menjadi manusia biasa. Apa gunanya tetap di sekte ini? Jika sebab dan akibat dapat diselesaikan secara damai, Chen Qingyuan tentu tidak ingin menggunakan kekerasan." Argumennya beralasan dan tak terbantahkan. Mendengar ini, sang tetua menghela napas dalam-dalam, tetapi nadanya sedikit melunak karena ia tetap tenang di permukaan. "Kau bisa tinggal di sekte Changsu dan menghabiskan masa tuamu dengan damai. Tak seorang pun akan mengganggu kehidupanmu yang damai. Selagi aku masih punya waktu untuk hidup, aku ingin jalan-jalan." Chen Qingyuan berkata lagi, "Jadi begitu. Awalnya saya pikir Zhang Moli meninggalkan sekte untuk memperkeruh suasana, tetapi saya tidak pernah menyangka dia benar-benar ingin pergi." Sang tetua segera mengirim pesan kepada para pemimpin senior lainnya, dan mereka semua menyampaikan pandangan mereka. Setelah beberapa tarikan napas, sang tetua menatap Chen Qingyuan lagi, tatapannya sedikit rumit, dengan sedikit penyesalan dan rasa iba, mengingat kontribusi Anda di masa lalu kepada sekte, sekte telah menyetujui permintaan Anda untuk meninggalkan sekte. Selain itu, saya dapat memberi Anda sebuah token. Jika Anda memiliki keturunan di masa depan, selama karakter mereka memenuhi standar, mereka dapat menggunakan token ini untuk bergabung dengan sekte dan memastikan kehidupan yang stabil. Sang tetua mengulurkan tangannya ke udara dan mengeluarkan sebuah jimat giok. "Tidak perlu." Chen Qingyuan tidak mengambil alih dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tetua itu tidak marah, juga tidak menganggap Chen Qingyuan keras kepala. Matanya dipenuhi penyesalan, dan ia mendesah diam-diam. Anak ini sangat penyayang. Di mata semua orang, alasan mengapa Chen Qingyuan tidak membutuhkan token sekte itu sangat sederhana, yaitu, dia tidak akan memiliki keturunan, jadi wajar saja tidak diperlukan. Mengapa tidak ada keturunan? Tentu saja ada seseorang di hatinya yang tidak dapat dilupakannya, dan mustahil baginya untuk menghabiskan seluruh hidupnya dengan wanita lain. Sehat. Banyak murid mendesah dalam diam. Konon, kakak senior Su diberkahi keberuntungan besar beberapa tahun lalu, dan bakatnya jauh melampaui levelnya sebelumnya. Apalagi kakak senior Zhang. Zhang yang sekarang, bahkan di masa lalu, aku khawatir akan sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Mereka berdua memang ditakdirkan untuk tidak bersama. Sungguh kejam nasibnya. Kakak senior Zhang ditakdirkan untuk menghadapi musibah ini. Itu takdir. Sekarang Chen Qingyuan hendak pergi, semua orang tampaknya telah kembali ke masa lalu, dengan sedikit rasa hormat dalam kata-kata mereka. Intinya, kepergian Chen Qingyuan tidak akan lagi menghabiskan sumber daya tersebut. Meskipun tidak dapat dibagikan kepada semua orang, itu akan membuat saya bahagia. Tanpa konflik kepentingan, orang tidak keberatan menunjukkan beberapa ekspresi kesedihan. Kemudian, orang tua itu mengeluarkan sebuah daftar dan mencoret nama, Zhang Moli. Benang tak kasat mata telah putus. Mulai saat ini, Zhang Moli tidak lagi memiliki hubungan dengan sekte Changsu. Setelah memutuskan hubungan sebab dan akibat, Chen Qingyuan merasa lega dan berbalik untuk meninggalkan sekte tersebut. Ribuan mata berkumpul bersama, dan kebanyakan orang bertindak seolah-olah hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka.
Ketika mereka sampai di pintu masuk sekte, seorang wanita bergaun biru muda berdiri di tengah jalan. Penampilannya sangat menarik dan tubuhnya tinggi. Wanita ini tidak lain adalah putri kebanggaan sekte Changsu, Su Jinse. Chen Qingyuan berhenti sejenak, menatap orang di depannya dengan tatapan tenang, dan tidak mengatakan apapun. Jangan salahkan aku. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Nada bicara Su Jinse agak dingin. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan yang intim, dan mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi setelah perpisahan ini. Entah itu untuk memutuskan hubungan sebab akibat atau demi wajahnya sendiri, Su Jinse harus maju untuk mengantarnya pergi. Chen Qingyuan berkata dengan tenang, tidak. Pendahulu saya tidak pernah membenci Su Jinse dan hanya ingin duduk dan berbicara dengannya, untuk berpisah secara baik-baik. Namun, dia menolak bertemu saya, bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk bertukar beberapa patah kata, membuat saya sedih dan patah hati. Ada beberapa sumber daya di sana, cukup untuk Anda gunakan untuk sementara waktu. Di depan banyak orang, Su Jinse mengeluarkan tas Qiankun dan menyerahkannya melalui udara. Dilihat dari matanya, sepertinya dia ingin menggunakan bagian sumber daya ini untuk membeli kembali rasa sayang di masa lalu, dan sejak saat itu, mereka akan berpisah dan tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Minggir, kau menghalangi jalanku. Meskipun Chen Qingyuan mencintai uang, dia tidak tertarik dengan tas Qiankun di depannya. Setelah mengatakan ini, teruslah maju. Su Jinse tidak mengatakan apa-apa lagi dan minggir. Keduanya bertemu dan menjadi orang asing sejak saat itu. Senang sekali Anda mengantar saya pergi secara langsung, kakak senior Su. Sayang sekali mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Setahu saya, kakak senior Su punya harapan besar untuk menjadi murid sekte atas. Apa? Seorang murid sekte atas, apakah ini benar atau tidak? Tentu saja, saudari senior Su baru-baru ini menemukan keberuntungan dan menjadi anak ajaib yang langka di sekte Changsu kami, pemandangan langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Kudengar ketua sekte akan secara pribadi membawa saudari senior Su ke tanah suci Xuanling. Setelah dia lulus penilaian, saudari senior Su akan menjadi anggota tanah suci. Jika ini benar-benar terjadi, sekte kita pasti akan menerima berkah dari tanah suci Xuanling, dan masa depan akan cerah. Seluruh sekte akan bangga karenanya. Yurisdiksi tanah suci Xuanling mencakup sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil, yang masing-masing menghadapi persaingan dan gesekannya sendiri. Jika sebuah sekte membina seorang pemuda berbakat dan mengirimnya ke tanah suci, ia akan menerima perlindungan dan berkah. Tanah suci Xuanling. Chen Qingyuan, yang baru saja keluar dari gerbang gunung, mendengar pembicaraan orang lain, menangkap kata-kata kunci dari mereka, dan pandangan aneh melintas di matanya. Tanah suci Xuanling, kekuatan utama di Changyuzu. Bagi banyak sekali pembudidaya yang hidup di dunia ini, tanah suci Xuanling adalah raksasa besar dengan status transenden yang tidak dapat dinodai. Bertahun-tahun yang lalu, Chen Qingyuan pergi ke tanah suci Xuanling. Ia memiliki hubungan dengan tempat itu dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Jika ada hubungan nyata, Wang Taohua adalah leluhur tanah suci Xuanling. Jutaan tahun lalu, Wang Taohua memberi instruksi kepada seorang pemuda. Kemudian, pemuda itu meraih kesuksesan besar dan mendirikan sebuah sekte, yang ia beri nama Sekte Xuanling. Setelah periode perkembangan yang panjang, sekte tersebut menjadi Sekte Tanah Suci. Pemuda itu sangat berterima kasih atas bimbingan Wang Taohua dan menganggapnya sebagai mentornya. Berdasarkan ingatannya, ia meninggalkan potret Wang Taohua, yang digantung di aula dalam tanah suci untuk dikagumi oleh generasi mendatang. Gemerincing, pikiran Chen Qingyuan yang melayang jauh kini kembali. Ia terus melangkah maju dan segera meninggalkan wilayah sekte Changsu. Banyak orang menyaksikan Chen Qingyuan pergi, dan punggungnya terpatri di lautan kesadaran mereka. Saya selalu merasa bahwa anak ini berbeda dari sebelumnya. Wajar jika hidup mengalami pasang surut dan karakter seseorang berubah. Aku hanya melihatnya sekilas dan tidak ada tanda-tanda dia dirasuki. Dari sudut pandang tertentu, Zhang Moli yang lumpuh bukanlah hal yang buruk. Jika dia masih baik-baik saja, bagaimana Su Jinse akan memutuskan hubungan yang rumit ini? Hanya dengan memutuskan hubungan sebab akibat, dia bisa pergi ke sekte atas dan menekuni dao tertinggi. Banyak pejabat tinggi sekte Changsu mengamati secara diam-diam, dan sebagian besar dari mereka tetap acuh tak acuh terhadap situasi Zhang Moli. Beberapa tetua bahkan menganggap ini hal yang baik. Alasannya sederhana, Su Jinse, yang baru saja diberkahi kekayaan besar, sangat berbakat dan pasti tidak akan terbatas pada sekte Changsu di masa depan. Ini memberi mereka alasan yang sah untuk memutuskan hubungan lama mereka. Jika Zhang Moli tidak cacat dan tidak mendapatkan keberuntungan tingkat tinggi di masa depan, ia pasti tidak akan bisa mengejar Su Jinse. Sebaliknya, ia akan menjadi beban bagi Su Jinse, sehingga sulit untuk menjalani hubungan ini. Saat ini, mundurnya Zhang Moli dari sekte tersebut menguntungkan semua pihak. Sendiri, santai dan nyaman.
Meskipun kompensasi yang diberikan sekte tidak banyak, itu cukup bagi Chen Qingyuan untuk dibelanjakan selama beberapa waktu. Hal pertama yang harus dilakukan adalah pergi ke kota terdekat dan membeli makanan. Setelah lebih dari 300 tahun reinkarnasi, makanan dan minumannya sungguh mengerikan. Baunya harum. Di sebuah restoran yang tersembunyi di lautan awan, Chen Qingyuan duduk sendirian di dekat jendela, minum setoples anggur berkualitas, merasa cukup puas dan berbisik pujian. Meskipun kualitasnya tidak tinggi, ia tetap merupakan anggur rohani, berkali-kali lebih baik daripada anggur duniawi, dan rasanya lezat ketika ditelan. Setelah berkeliling kota sebentar, Chen Qingyuan memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Selama periode ini, dengan wawasan Chen Qingyuan, ia dengan mudah menemukan beberapa orang yang diam-diam mengawasinya, dan kemungkinan besar mereka telah menerima instruksi dari para pemimpin puncak sekte Changsu. Di satu sisi, dia ingin melihat apakah Zhang Moli akan bekerja sama dengan musuh, dan di sisi lain, itu untuk perlindungan. Tidak ada niat jahat, ikuti saja saya. Beberapa bulan kemudian, Chen Qingyuan masuk ke restoran yang relatif bagus. Merasakan ekor-ekor itu datang, sudut-sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas dan dia mendapat sedikit ide. Jejak kesadaran spiritual memasuki tas Qiankun yang dibawanya. Tidak banyak batu spiritual yang tersisa di dalamnya, hanya cukup untuk perjalanan, dan tidak boleh disia-siakan. Jadi, Chen Qingyuan, yang awalnya duduk di sudut aula, tiba-tiba berdiri dan berjalan ke tempat duduk pribadi di dekatnya. Tiga pria duduk dalam posisi ini, mengenakan berbagai gaya pakaian pribadi. Menghadapi kedatangan Chen Qingyuan yang tiba-tiba, ketiga pria itu jelas sedikit terkejut. Salah seorang di antara mereka berpura-pura tidak mengenalnya, tampak bingung, dan bertanya, "Rekan Taois, apakah ada yang bisa saya bantu? Bisakah kamu membelikanku minuman?" Chen Qingyuan tersenyum dan menyatakan niatnya secara langsung. "Hah?" tanya lelaki itu dengan heran, "Kita bahkan tidak saling kenal, kenapa aku harus mentraktirmu minum? Kalau kalian tidak mau mentraktirku, lupakan saja." Chen Qingyuan menatap kedua temannya dan bertanya, "Kalian berdua mau mentraktirku minum?" Lelaki berpakaian oranye itu tetap diam dan tidak peduli untuk memperhatikan. Lelaki berpakaian brokat hitam itu lebih tua, dan kedua lelaki lainnya memandangnya dari waktu ke waktu, jadi dia pasti pemimpinnya. "Aku tidak akan membiarkannya begitu saja." Chen Qingyuan sedikit kecewa dan berencana untuk berbalik dan pergi. "Tunggu," pria berpakaian hitam itu berbicara. Mereka berhenti dan berbalik, saling memandang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Saudara Zhang, apakah kamu sudah mengetahui identitas kami?" Pria berpakaian hitam itu menjelaskannya dengan jelas. "Kamu sudah mengikutiku selama beberapa bulan, sulit bagimu untuk tidak mengetahuinya." Chen Qingyuan duduk di kursi kosong di sebelahnya sambil tersenyum lembut. Meskipun kakak senior Zhang telah kehilangan pesona aslinya, wawasannya tetap tajam. Pria berpakaian hitam itu berseru kagum. "Jangan bicara yang tidak berguna. Mau traktir aku minum?" Chen Qingyuan bertanya lagi untuk terakhir kalinya. "Silakan." Pria berpakaian hitam itu mengangguk. "Baiklah, benar." Chen Qingyuan segera berteriak, 10 pot Zui Chun Siang. Zui Chun Siang adalah hidangan khas restoran ini dan harganya cukup mahal. Mendengar hal itu, ekspresi mereka bertiga berubah. "Zhang Moli, kamu keterlaluan. Kita tidak bisa minum sebanyak itu." Kedua pria itu merendahkan suara mereka dan berbicara dengan nada menuduh. "Siapa bilang aku memberimu minuman? Ini milikku." Chen Qingyuan tidak menganggap ada yang salah dengan ini, dan senyum di wajahnya tetap tidak berubah. Meninggalkan. Keduanya tidak ingin dimanfaatkan dan berencana untuk segera pergi. "Karena kakak senior Zhang yang memesannya, saya tentu tidak akan menolaknya." "Silakan." Pria berbaju hitam itu tampak relatif tenang. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil keputusan. Sekte itu tentu saja tidak akan menanggung biaya minuman seperti itu, pria berbaju hitam itu sendiri yang harus membayarnya. Ini adalah ucapan perpisahan untuk mantan pemimpin sekte dalam. "Bagus sekali." Chen Qingyuan tersenyum puas. "Saudara Zhou, kami." Kedua pria itu tampak tidak senang dan ragu-ragu. "Itu keinginan pribadiku, kamu tidak perlu membayar." Pria berpakaian hitam itu berkata terus terang dengan ekspresi serius. Mereka berdua tersenyum canggung dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Tidak perlu membayar makanan terasa melegakan, dan tekanan pun berkurang drastis. Tak lama kemudian, 10 pot anggur berkualitas dihidangkan di meja. Chen Qingyuan melambaikan tangannya dan memasukkan semuanya ke dalam sakunya. "Terima kasih. Orang murah hati sepertimu tidak akan bernasib buruk." Sebelum pergi, Chen Qingyuan melirik pria berpakaian hitam dan berterima kasih padanya. Seutas benang sutra tak kasat mata mengalir keluar dari ujung jari Chen Qingyuan dan melilit pria berpakaian hitam itu, memastikan bahwa prestasinya di masa depan akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika dia benar-benar ingin mendapatkan batu roh, Chen Qingyuan punya banyak cara untuk melakukannya. Kesempatan kecil saja yang terlewatkan sudah cukup untuk membuat orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila.
Langkah hari ini adalah memecahkan masalah pengikut, mendapatkan beberapa botol anggur yang baik, dan memberikan berkat kecil. Kultivasi kakak senior Zhang telah jatuh ke tahap awal inti emas. Sepertinya dia ingin menikmati masa tuanya. Tidak perlu mengikutinya. Kembalilah dan laporkan. Setelah Chen Qingyuan pergi, pria berpakaian hitam itu kehilangan minat minum dan berdiri lalu pergi. Tak lama setelah keluar dari restoran, Chen Qingyuan mendengar sebuah informasi. Tatapannya sedikit berubah dan ia pun tertarik. Nenek moyang tanah suci Xuanling. Beberapa orang di kota sedang membicarakan masalah ini, dan sampai ke telinga Chen Qingyuan. Dia berhenti sebentar, ketertarikannya terusik. Chen Qingyuan mengerutkan kening sambil berpikir, bergumam pada dirinya sendiri, nenek moyang tanah suci Xuanling tidak mungkin Wang Taohua. Sulit untuk menjelaskan banyak hal di dunia ini. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Apakah Anda ingin pergi ke tanah suci Xuanling? Chen Qingyuan tidak yakin bagaimana kehidupan ini akan berakhir. Sekarang Anda sudah di sini, ada baiknya kita melihatnya. Kalau saja Lao Wang yang melakukannya, dia pasti akan minum-minum dan ngobrol dengan riang. Jika tidak, berbalik saja dan pergi. Ada tujuannya. Setelah beberapa bulan bersantai, Chen Qingyuan memutuskan kemana akan pergi. Jangan terburu-buru, berjalanlah perlahan dan nikmati pemandangan di sepanjang jalan. Terkadang berjalan lambat, tetapi terkadang menggunakan susunan teleportasi untuk melintasi galaksi besar dapat menghindari banyak masalah sepele dan menghemat banyak waktu. Kepergian ini berlangsung selama 5 tahun. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, kami akhirnya tiba di wilayah bintang tempat tanah suci Xuanling berada. Dalam perjalanan, Chen Qingyuan bertemu beberapa orang yang memiliki koneksi dengannya. Ia sedang dalam suasana hati yang baik dan memberi mereka beberapa nasihat rahasia. Kerajaanku akan menjadi tidak stabil. Di sebuah kota yang makmur, Chen Qingyuan menyewa sebuah paviliun elegan selama beberapa hari dan tinggal di sana, duduk bersila di atas bantal sambil memejamkan mata untuk mengatur pernapasannya. Selama Chen Qingyuan bersedia, dia dapat memikirkan cara untuk mendapatkan sejumlah besar sumber daya, yang tidak hanya dapat memperbaiki fondasi tubuh ini, tetapi juga membuat bakatnya mencapai tingkat yang melampaui imajinasi orang. Namun hal itu tidak perlu dilakukan. Setelah mengalami banyak reinkarnasi, Chen Qingyuan menyadari bahwa selama ia menyelesaikan kehidupan ini secara normal, bagian kekuatan jiwanya akan kembali ke tubuhnya. Ledakan. Setelah beberapa saat, suara teredam datang dari tubuh Chen Qingyuan, dan retakan di fondasinya menjadi lebih besar, dan wilayahnya jatuh di bawah tahap inti emas. Meditasi dan pengaturan pernafasan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan tubuh fisik. Masih ada beberapa tahun lagi untuk hidup, dan kemampuan paling dasar untuk bergerak tidak akan terpengaruh. Dalam keadaan normal, dia bisa hidup sekitar 200 tahun. Berdasarkan kondisi tubuh ini, Chen Qingyuan membuat keputusan. Chen Qingyuan berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa, berjalan ke meja, mengambil buah spiritual dan mencicipinya perlahan. Jika metode ini dapat dikembangkan sepenuhnya, dapatkah ia bertahan selamanya? Melalui pengalaman reinkarnasi kekuatan jiwa asli ini, Chen Qingyuan sering merenungkan pertanyaan ini. Kelahiran kembali melalui peminjaman tubuh setara dengan metode alternatif untuk umur panjang. Secara teori hal itu mungkin, tetapi pada kenyataannya penuh dengan faktor-faktor yang tidak diketahui. Lagi pula, Chen Qingyuan masih belum bisa memahami hakikat sejati kekuatan reinkarnasi. Jalan di depannya masih panjang, jadi tidak perlu terburu-buru. Aku telah memilah pikiranku dan berhenti memiliki pikiran acak. Dengan hanya beberapa batu roh tersisa padanya, dia meninggalkan Yage dan langsung menuju tanah suci Xuanling. Begitu Anda pergi ke tanah suci, Anda akan tahu apakah leluhur yang dibicarakan orang-orang itu benar-benar Lao Wang. Sekalipun tubuh ini tidak berguna, itu tidak akan memengaruhi kekuatan jiwa asli Chen Qingyuan. Jika jaraknya tidak terlalu jauh, dia pasti bisa merasakan fluktuasi aura Wang Taohua di area tersebut. Karena tingkat kultivasi Chen Qingyuan telah menurun lagi, ia berjalan sangat lambat. Dengan kecepatan ini, dibutuhkan waktu sekitar 20 hari untuk mencapai gerbang masuk tanah suci Xuanling. Tak apa, anggap saja itu sebagai pemandangan. Chen Qingyuan dalam suasana hati yang baik dan merasa santai. Menyatu dengan orang banyak, tidak ada yang istimewa. Semakin dekat Anda ke tanah suci Xuanling, semakin banyak orang datang dan pergi. Namun, Chen Qingyuan berjalan di tanah sementara yang lainnya terbang di langit. Tentu saja, Chen Qingyuan masih bisa terbang, tetapi tidak jauh lebih cepat. Lagi pula, ranahnya rendah, sehingga terbang tinggi di langit dapat dengan mudah menghalangi jalan orang lain dan menimbulkan masalah. Hah! Pada saat ini, sebuah kereta perang datang dari kejauhan dan berhenti di kehampaan di atas Chen Qingyuan, dan ledakan suara terkejut pun terdengar. Orang itu adalah Zhang Moli. Secara kebetulan, seseorang dari sekte Changsu yang mengendarai kereta ini. Seorang tetua melihat Chen Qingyuan di bawah dan cukup terkejut. Itu benar. Setelah mendengar ini, yang lain semua menunduk. Mengapa dia ada di sini?
Pemimpin kelompok ini adalah pemimpin Sekte Changsu saat ini, seorang kultivator di tahap penyeberangan kesengsaraan. Di tempat yang lebih rendah, tingkat kultivasi seperti itu sudah cukup untuk menguasai negeri dan melakukan apapun yang diinginkannya. Namun, di daerah paling makmur di Provinsi Changyu, ia tidak akan menimbulkan masalah sedikit pun. Pemimpin sekte itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah, tangannya terlipat di belakang punggung, alisnya perlahan berkerut. Ia tidak melihat kebetulan seperti itu di dunia. Tidak ada alasan bagi Zhang Moli yang sekarang lumpuh untuk melakukan perjalanan melintasi begitu banyak sistem bintang untuk mencapai tanah suci Xuanling. Mungkinkah, dia ingin membuat masalah? Anda tidak bisa menyalahkan pemimpin sekte karena berpikir seperti ini, tetapi dari perspektif normal, ini adalah satu-satunya situasi. Di permukaan, Zhang Moli tampak telah melupakan segalanya, tetapi sebenarnya, ia mencoba menimbulkan masalah. Karena ia tidak bisa hidup dengan baik, ia tidak bisa membiarkan Su Jinse, yang memutuskan pertunangannya, maju. Begitu, Zhang Moli menimbulkan masalah di gerbang Tanah Suci Xuanling, bahkan jika Su Jinse memiliki bakat tertentu, Tanah Suci tidak akan setuju demi reputasinya sendiri. Kecuali jika bakat Su Jinse mencapai tingkat yang sangat tinggi dan menarik perhatian para pemimpin tertinggi Tanah Suci. Banyak orang sependapat dengan dugaan pemimpin sekte itu dan meyakini Zhang Moli mempunyai niat buruk. Namun di tempat lain, terlepas dari benar atau tidaknya spekulasi ini, demi situasi keseluruhan, mereka telah mengambil tindakan untuk menghilangkannya. Namun, tempat ini sudah menjadi wilayah kota utama Tanah Suci Xuanling. Jika ada yang terbunuh, Tanah Suci akan menyelidiki penyebabnya. Sedikit penyelidikan akan mengungkap sebab dan akibat. Kereta perang Sekte Changsu tidak dapat mencapai kaki Tanah Suci, sehingga mereka terpaksa berhenti di sana. Sisa perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki. Meskipun Tanah Suci belum mulai merekrut orang, Sekte Changsu harus bersiap terlebih dahulu. Datang beberapa tahun lebih awal akan lebih praktis. Apa yang harus dilakukan? Membunuhnya tidak benar, dan tidak benar untuk tidak membunuhnya. Seorang tetua mengerutkan kening, merasa cemas. Sekte Changsu akhirnya melahirkan seorang murid dengan bakat luar biasa. Selama dia memasuki Tanah Suci, masa depannya akan cerah. Pada titik kritis ini, tidak ada kesalahan yang dapat dibuat. Tuan, biar aku saja yang mengurusnya. Su Jinse, mengenakan gaun panjang biru muda, tampak seperti peri di dalam air, dengan penampilan yang luar biasa dan kecantikan yang menawan. Tidak, pemimpin sekte langsung menolak, kamu tidak boleh memiliki noda sekarang, biarkan tetua ke-8 yang mengurusnya. Tetua ke-8 adalah kakek Su Jinse. Cucunya kemungkinan besar akan memasuki Tanah Suci. Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi dalam hal baik seperti itu? Tetua ke-8 lah yang mempertemukan keduanya, tetapi siapa sangka akan terjadi begitu banyak perubahan tak terduga. Jika dia tetap melakukan kesalahannya, dia akan ditahan secara paksa. Karena tidak ada yang terbunuh, saya pikir Tanah Suci Xuanling tidak akan meneruskan masalah ini. Ya, Tuan. Tetua ke-8 membungkuk kepada pemimpin sekte dan segera berjalan menuju Zhang Moli. Pada saat ini, Chen Qingyuan masih berjalan perlahan. Kereta perang Sekte Changsu sedang melayang di atas, jadi wajar saja jika ia menyadari sesuatu. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Jangankan berhenti, dia bahkan tidak meliriknya. Namun, Chen Qingyuan tidak ingin berurusan dengan orang-orang ini, tetapi mereka merasa tidak nyaman dan harus datang untuk mencari tahu. Zhang Moli, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tetua ke-8 melintas di depan Chen Qingyuan, menghalangi jalannya, wajahnya muram, dan dia berteriak keras.